Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua yang kita hormati para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita doakan beliau mudahan panjang umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat, diluaskan segala rezeki, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan-keinginan dan dikabulkan segala permintaan. Dan mudah-mudahan habaib kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para guru-guru, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, tidak juga mengurangi rasa hormat dan ta'zim hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk yang namanya bulan Sya'ban. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Ali, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah yang sudah lewat, dan mudah-mudahan yang telah lewat segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sekarang masuk di bulan Sya'ban, bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sya'ban bulan salawat? Karena di bulan tersebut diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tidak rugi kita kalau berselawat, ya. Amal ibadah sudah sedikit. Mau sholat banyak-banyak, ya sholat hanya 5 waktu. Yang mau dibanyakin ya sholat sunnah. Mau ibadah sekarang, mau ibadah sedekah agak susah. Kadang-kadang karena pekerjaan tidak dapat gaji lah, godaan istri lah, godaan teman lah, ya, banyak yang kurang. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penyempurna bagi kehidupan kita. Terlebih di zaman sekarang, banyak di zaman sekarang ini kacau, hancur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakan karena 2 perkara. Yang pertama kaslan, kasala yaksulu kaslan. Tahu arti kaslan? Malas, koler, mager, apa lagi bahasanya? Karena kerusakan umat sekarang ini karena banyak malas-malesan. Salat malas, salawat malas, ya, sedekah malas, hadir ke majelis ilmu malas. Penyakit. Sehingga kita sekarang tuh enak untuk dimasukin oleh orang-orang yang mana orang-orang tersebut mendoktrin kita untuk kita kadang-kadang benci dengan majelis taklim, benci dengan sesama, mulut tidak dijaga. Kenapa? Malas. An-naum wal kasal ahla minal asal.
Ya. Tidur dan malas-malasan itu lebih manis daripada madu. Ada yang bilang tidur enak. Oh, aku ini sudah capek tidur melulu. Ada? Atau malas? Enggak. Ada yang enak? Enak semua. Enggak. Sampai idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau sudah mau mendirikan salat, panggilan Allah Subhanahu wa taala, azan berkumandang, qamu kusala. Mendirikannya pun dalam keadaan malas. Entah malas karena pekerjaan, entah malas karena game, entah malas karena kecapean. Ya, semua jadi malas-malasan. Tapi kalau sudah berbau dunia, tidak ada malasnya. Berbau dengan hiburan, tidak ada malasnya. Sedikit orang yang malas kalau berbau maksiat, kalau berbau hiburan, kalau berbau ramai-ramaian. Ada pernah orang diajak karaoke ketika malas, ayo malas apalagi dibayar. Ada orang yang mau malas ketika duduk-duduk nongkrong dak karuan di pinggir jalan, disambut dengan perempuan-perempuan, dibilang malas. Tidak ada yang malas, malah semangat. Ya, karena malas. Yang kedua, nisyanuhu an janibil akhirah, karena orang-orang sekarang itu lupa dengan akhirat. Baik karena dunianya, lupa kalau bahwasanya kita ini bakalan meninggal. Lupa kita ini bakalan habis kontrak, sehingga terlena dengan kehidupan dunia. Fal mautu atin an qarib kullu lahu minhu nasib. Man kana danin aw nasib fa huwa musibah ammah. Kematian itu pasti akan datang. Kullu lahu minhu nasib, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap di antara kita pasti akan meninggal. Kullu lahu minhu nasib. Man kana danin aw nasib wa huwa musibah ammah. Mau kaya kah, mau miskin kah, mau sehat kah, mau sakit, mau tua, muda, anak kecil, kalau sudah datang kematian, fa huwa musibah ammah. Kadang-kadang lupa dengan itu. Kadang-kadang sibuk dengan dunianya. Padahal dunia kama hiya lil magar wa inna ma hiya lil mamar fafki wa amin fin nazar wa la takun kasaimah. Dunia ini hanya sementara, tempat kita lewat, bukan tempat kita untuk selalu atau selama-lamanya. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini selama-lamanya. Fafkir wa amin fin nazar, maka gunakanlah pikiran kita dengan sebaik-baiknya di dunia ini untuk apa? Wala takun kasaimah, jangan kita menjadi dunia ini seperti orang yang tersesat. Mau kemana-mana, tidak tahu arah, tidak tahu jalan, tidak tahu apa-apa. Jangan sampai dunia yang kita sekarang ini terlenakan kita sehingga lupa dengan akhirat. Apa sih dunia? Sudah sering saya bilang, dunia ini apa sih? Dunia ini apa sih? Kullu syai'in yansa'uka minallah fahuwa dunya. Setiap segala sesuatu yang melupakan kita kepada Allah namanya dunia. Punya HP sambil main game, lupa azan sampai tidak sholat, HP-nya dunia. Punya istri, istrinya melarang ke pengajian, istrinya melarang untuk berkumpul silaturahmi, indah. Sampai akhirnya si istri melarang macam-macam,
dan akhirnya menuruti kemauan istri sampai cinta lawan istri, itu namanya dunia. Innama auladukum wa amwalukum fitnah. Anak istri kita itu fitnah kalau kita tidak mendidiknya dengan baik. Punya penghasilan, punya pekerjaan, lupa dengan majelis taklim, lupa dengan sholat, lupa dengan sedekah dari penghasilannya, lupa semuanya, pekerjaannya dunia. Ada berapa banyak orang-orang yang menjadikan pekerjaannya, berapa banyak orang-orang yang menjadikan kesibukannya untuk akhirat, banyak. Sehingga Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ada sekelompok orang itu yang mana la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, tidak melupakannya pekerjaan tersebut, perdagangannya dari Allah, dari ingat Allah. Makanya kayak Imam Syafi'i hatam sampai 8, sampai sehari 2 kali hataman. Makanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Maulad Dawileh bin Muhammad Maulad Dawileh sampai hatam sehari membaca Al-Quran 8 kali hataman. Oh iya Ustaz, mereka lo ndak ada kerjaan. Mereka lo ndak ada kerjaan Ustaz. Orang cuma menulis kitab apa segala macam. Siapa yang kira? Al-Habib Abdurrahman As-Segaf luar biasa, punya tanah. Datuknya para habaib ini di Hadramaut tuh punya tanah 15 hektar. Kebun dikebunin, kebun kurma. Setiap beliau menanam itu membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim sampai habis. Tanam lagi ke depannya, Yasin wal Qur'anil Hakim sampai habis. Sampai 15 hektar, setiap pohon dibacakan surah Yasin. Ketika beliau panen, kata beliau, kuharamkan sebelum kududukin ini untuk dipanen. Baca apa? Ketika pohon kurma, satu pohon kurma panen, dibacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, sampai habis sekali hatam. Satu pohon. Nanti lagi berulang lagi satu pohon. Berubah lagi satu pohon. Ada kerjaan mereka. Imam Junaid Al-Baghdadi ada pekerjaannya, buka toko. Setiap buka toko jam 8 atau jam 9 dibuka tokonya separuh, sholat beliau 200 rakaat. Ada yang seperti itu, buka toko sholat 200 rakaat. Nah ada 2 rakaat aja duha kadang-kadang. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang. Ini mereka yang menjadikan kesibukan mereka ini adalah supaya selalu ingat kepada Allah. Terlebih ini bulan apa? Bulan Sya'ban. Berbanyak salawat. Ndak bisa 10.000, 1.000. Ndak bisa 1.000, 100. Ndak bisa 100, 10. Ndak bisa 10, 5 kali. Ndak bisa juga, ya disalawatin aja sudah. Mau apa?
5 itu kan salawat di dalam 5 waktu, di dalam tahiyat akhir, ya kan, dan di dalam tahiyatnya, semua di dalam sholat itu 5 waktu. 5, kalau juga 5 tidak dikerjakan, bagaimana? Kebaikan tidak ada lagi di diri orang tersebut. Sehingga ulama mengatakan, man lam yusalli al khair minhu yuwalli. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak mengerjakan sholat, kebaikan itu akan berpaling darinya. Artinya apa? Tidak ada kebaikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Loh, apa mau dibanggakan? Uang banyak, harta banyak, kedudukan tinggi, pangkat yang tinggi, banyak pengikut. Apa yang mau dibanggakan? Tapi tidak sholat. Tidak ada kebaikan di dalam diri orang tersebut. Ketika seseorang tidak sholat, maka dia sudah tidak ada di dalam dirinya kebaikan sedikit pun. Mau bagaimana? Apa yang mau dibanggakan? Indah. Firaun senang dia dengan kedudukannya, bangga dengan kedudukannya, sampai di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan perbanyaklah salawat di bulan Sya'ban. Ini bulannya Nabi Muhammad. Bulannya Nabi Muhammad. Kalau tentang fadilah-fadilah salawat sudah banyak kita dengar. Tinggal kita mengaplikasikan di dalam diri kita. Ya, sampai dikatakan memang ucapan salawat itu mudah, tapi tidak ada orang yang bisa membaca istiqomah salawat atas Nabi Muhammad setiap harinya kecuali orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Ya. Mudah, kita dengar mudah, 100, 200, 300, tapi kalau tidak diberi taufik oleh Allah tidak bisa terucap salawat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan kita untuk berzikir atau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa disampaikan, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.